Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ikhwah semua, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa takhrij hadis merupakan salah satu bagian penting untuk mengetahui validitas dan otentisitas sebuah hadis. Di zaman modern ini, di mana teknologi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga telah banyak muncul berbagai aplikasi, situs, maupun website yang dapat mempermudah langkah ataupun upaya bagi kita, para peneliti hadis, maupun kaum muslimin pada umumnya untuk melakukan sebuah proses takhrij hadis. Dan salah satu aplikasi untuk mempermudah proses takhrij tersebut adalah Jami' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain li Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait bagaimana langkah, bagaimana cara melakukan takhrij melalui aplikasi ini. Di sini terdapat icon pencarian Bahthun Nasi di sini. Kita klik, lalu kita masukkan kata kunci atau bagian potongan matan hadisnya. Dan di sini hadis yang akan saya cari adalah berkaitan dengan larangan melakukan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan sedikit kata kunci atau kata yang digunakan untuk proses pencariannya adalah la taqaddamu. Ibaratul bahthi ya, la taqaddamu. Kita centang biru yang bertuliskan kutubul hadis, yang artinya nanti proses pencarian dilakukan pada kitab-kitab hadis. Selanjutnya kita klik Bahthun. Kita tunggu sejenak, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, Sahih Bukhari, Kitab Shaum, Bab hal yaqul Ramadan atau syahr Ramadan. Ketika kita sudah melakukan pencarian tadi menggunakan salah satu atau bukan salah satu tapi potongan kata kunci dari matan hadisnya, ya, kita bisa melihat kepada fitur-fitur yang ada di samping sini untuk selanjutnya mengetahui bagaimana takhrij dari hadis tersebut. Kita bisa klik icon takhrij, ditunggu sejenak, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini kurang lebih hadisnya berjumlah 52 hadis dari hasil pencarian aplikasi Jami' Khadim Al-Haramain tentang hadis larangan melakukan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadisnya ada di mana saja? Pertama ada di Akhrajahul Bukhari fi Sahihihi. Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor hadisnya 1898, 1899, 3277 dan seterusnya. Di sini ada beberapa mukharrij. Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, termasuk tadi di atas juga ada Muslim, ada Baihaqi dan lain-lain. Totalnya ada adadul ahadits 52 hadis. Ini hasil takhrij melalui Jami' Khadim Al-Haramain.
Dan tentu sebetulnya dalam aplikasi Jami' Qadim Al-Haramain ini tidak sekedar menyediakan fitur untuk mentakhrij hadis, ya, tapi tersedia juga beberapa fitur lain yang tentunya berkaitan dengan kajian hadis, seperti diantaranya ada rawi, ar-ruwat di sini, lalu kemudian al-isnad, termasuk juga syarah hadis. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana penjelasan dari sebuah hadis, ya. Boleh kita coba untuk selanjutnya mengklik icon ruwat, ar-ruwat. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini adalah kajian rawi. Jadi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut ada di sini. Seperti pertama di sini ada Qutaibah. Kita lihat di sini ada namanya, siapa, lakobnya, kunyahnya, nasabnya, alakotu rawinya, tarikhul miladnya, tarikhul wafatnya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya kapan, perjalanan menuntut ilmunya kemana saja, ya, tarikhul rihlah, tobakot juga, tobakot keberapa dalam at-takrib, kitab takrib. Termasuk juga di sini tersedia fitur-fitur untuk kita mengetahui bagaimana penilaian para ulama kepada rawi tersebut. Kita bisa klik icon al-jarh wa ta'dil. Di sini ada seperti misalkan penilaian dari Yahya bin Ma'in. Di sini ada, ya, wa qala Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Nasa'i thiqah. Zad dan Nasa'i saduq. Nah, ini diantara penilaian dari para ulama terkait Qutaibah, salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tentang larangan saum 1-2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu fitur jarah ta'dil. Termasuk juga gurunya siapa, ya. Di sini rawaan, lalu kemudian muridnya siapa, ada disediakan dalam aplikasi Jami' Qadim Al-Haramain. Selanjutnya, kalau kita pun ingin mengetahui bagaimana pohon sanad dari sebuah hadis, kita bisa mengklik icon al-isnad. Boleh diklik di sini. Kita boleh lihat ke bagian yang kotak-kotak ini. Sanadul hadis. Ini adalah pohon sanad terkait hadis ini satu, ya, gitu ya, di sini. Hadis yang di sini. Adapun ini icon yang bagan dengan kotak-kotak banyak, ini menampilkan pohon sanad dari berbagai jalur. Maksudnya dari berbagai mukharrij sesuai dengan takhrij yang kita peroleh. Apakah kita menginginkan semuanya dimunculkan, maka diklik tombol checklist ini sampai biru semuanya. Atau kita ingin memilih beberapa mukharrij tertentu, kita tinggal hilangkan tombol checklistnya. Seperti ini. Dan tentu untuk tampilan pohon sanad ini semakin banyak mukharrij yang ingin kita tampilkan, maksudnya jalur yang ingin kita tampilkan, itu nanti ukurannya akan semakin kecil. Kecil, ya. Ketika kita misalkan di sini ada total 17, ya, 17 kitab. Ketika kita klik muwafiq, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, sangat kecil sekali. Tidak terlihat, tapi tentu kita bisa memperbesar. Nah, seperti ini, ya. Diperbesar. Nah, itu untuk pohon sanad. Dan untuk pohon sanad ini kita bisa menyimpan di file laptop kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengklik icon save yang ini. Ya, hifdzu kasurah. Menyimpan gambar. Di sini. Jika sudah, kita boleh mengeluarkannya. Dan di sini kita kembali ke tampilan awal dari aplikasi Jami' Qadim Al-Haramain. Nah, itu tadi terkait cara mudah, langkah bagaimana kita melakukan upaya takhrij melalui aplikasi ini. Termasuk
mengetahui jarah ta'dil perawi, guru perawi, murid perawi, dan juga pohon sanad serta syarah ya kalau kita ingin mengetahui penjelasan sebuah hadis. Dan di tampilan awal ini selain tadi pencarian hadis, terdapat juga kutubul mutun yang mana di sini isinya adalah kitab-kitab hadis yang kurang lebih berjumlah 33 kitab. Jadi kalau misalkan kita ingin membaca kitab Bukhari, boleh kita klik langsung Sahih Bukhari ini. Kalau misalkan mau membaca Muwatta Malik, tinggal klik juga di sini. Itu untuk fitur dari Kutubul Mutun. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait bagaimana langkah tata cara melakukan takhrij hadis melalui aplikasi Jami' Khadim Al-Haramain ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan bersama dan kita ingat bersama bahwa aplikasi ini maupun aplikasi-aplikasi hadis yang lain itu hanyalah sebuah instrumen, sebuah alat untuk mempermudah kita melakukan proses pencarian hadis. Tidak menafikan keberadaan kitab, apalagi menjadikan rujukan aplikasi ini 100% dalam pencarian hadis. Ya, melalui aplikasi memiliki kelebihan hanya memerlukan waktu singkat. Namun tentu untuk lebih mengetahui atau mendalami terkait kajian suatu hadis, kita harus kembali kepada para muhaddits, kembali kepada kitab-kitab ulama agar yang kita peroleh bisa lebih lengkap dan juga lebih mendalam. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita dapat praktekkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.